Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, salam Kopastus. Semoga sobat Kopastus dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bersama DJ Pasus. Oke. Perkembangan dari artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri bersama sopirnya Zen Vivanto akhirnya dituntut atau diputuskan 1 tahun penjara. Putusan dibacakan di sidang pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa 11 November 2022. Nah, kita simak langsung videonya ya. Tapi berserah lah, insyaallah. Doain ya mas. Iya, Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3, Nina Ardiansyah Bakri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik beling berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram, 1 buah bong atau alat penghisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. Yuk, nanti ya kita ngobrol. Tadi keputusannya. Ya, nanti kita ngobrol ya. Yuk. Awas, ntar jatuh. Nah, itu tadi putusannya. Yang sebelumnya bahwa Nia Ramadhani bersama drivernya itu tertangkap sedang menggunakan psikotropika jenis A. Kemudian pada malam berikutnya suaminya Ardi Bakri itu menyerahkan diri. Akhirnya diputuskan 1 tahun penjara. Namun kuasa hukumnya tetap akan melakukan upaya hukum pembelaan. Kita dengar juga pernyataan dari kuasa hukumnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah didengar oleh rekan-rekan tadi, bahwa putusan hakim adalah 1 tahun. Dalam hal ini jelas menurut kami sebagai penasihat hukum dan juga rekan-rekan lihat sendiri, mendengar sendiri perjalanan persidangan dari penuntut umum, jelas bahwa mereka ini adalah korban penyalahgunaan narkoba. Pemakaian sudah berulang kali, setidak-tidaknya dari bulan April, ya, dan ada ketergantungan secara psikis dan juga fisik. Jadi, secara undang-undang wajib untuk direhabilitasi. Tapi kemudian hakim berpendapat lain. Tetapi kami menghormati. Apapun keputusan hakim kita menghormati. Tetapi di sisi lain ada hak dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Jadi dalam hal ini mengajukan upaya hukum banding. Karena ini mereka langsung menyatakan banding. Putusan majelis hakim tadi belum bisa dieksekusi, belum inkrah. Sehingga posisi mereka secara hukum tidak bisa dieksekusi saat ini karena masih upaya hukum. Jadi kita pun menghormati putusan hakim, di sisi lain kita menghormati keputusan daripada Pak Ardi, Bu Nia, dan Pak Ivan untuk melakukan upaya hukum mencari keadilan. Karena sesungguhnya mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Fakta di persidangan jelas
hasil daripada TAT. Tolong dicatat, hasil TAT dari tim asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta di bulan September 2021, yang mana sebelumnya di bulan Juli 2021 itu juga ada hasil asesmen dari BNN Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mereka adalah penyalahguna narkotika yang wajib direhabilitasi. Ini orang sakit pengguna narkotika yang wajib direhabilitasi. Oleh karena itu mereka menjalani rehabilitasi. Jadi ketika hakim tadi memutuskan bahwa mereka bukan penyalahguna yang wajib direhabilitasi, ini menjadi kontradiktif dengan fakta hukum yang justru ada di persidangan. Ada 2 dokumen penting yang diterbitkan oleh negara. Pertama, dokumen hasil BNN Republik Indonesia, yang kedua adalah BNN Provinsi DKI Jakarta. Ini fakta hukum yang sangat kuat yang harusnya menjadi acuan putusan majelis hakim. Di dalam peraturan Mahkamah Agung juga ada disebutkan bahwa acuan itu sebenarnya dari hasil asesmen TAT. Jadi demikian teman-teman ya. Cukup? Ya. Secara hukum bahwa putusan 1 tahun itu jelas tidak sesuai dengan fakta hukum. Tadi yang saya sebutkan bahwa ada 2 dokumen hukum, dokumen negara yang membuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi. Tetapi oleh hakim tadi tidak dianggap, padahal itu dokumen negara. Ya, jadi cukup dari kita. Terima kasih teman-teman, semoga sehat semua ya. Kan sudah langsung banding. Jadi sudah langsung banding ya, artinya bahwa putusan ini belum ingkrah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya wajar lah, karena mereka ini kan sebenarnya sudah menjalani rehabilitasi mengikuti apa yang menjadi hasil asesmen. Oke, baik ya, terima kasih teman-teman. Baik, itu dari putusan hakim, kemudian penjelasan dari kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Memang kalau dilihat dari kronologis kasusnya, sudah beberapa kali ya pasangan Nia dan suaminya Ardi Bakri ini tertangkap sedang mengkonsumsi narkoba. Sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukumnya tadi, bahwa berdasarkan TAT dari BNN, yaitu tim asesmen terpadu, ini gabungan ya, berarti berdasarkan hubungan juga, menyatakan bahwa memang Nia dan suaminya dan sopirnya ini memang korban dari narkoba sabu ini. Kalau secara pribadi menurut saya memang selayaknya korban-korban narkoba kayak gini direhab yang baik, terus di treatment dan sebagainya sampai benar-benar sembuh. Ada mungkin hipnoterapi dan sebagainya ya, pengobatan di sana. Jangan sampai malah akan menjadi trauma sehingga akan melakukan penyalahgunaan lagi yang lebih berat. Itu menurut saya. Kalau menurut Sobat Kompas itu bagaimana? Mungkin bisa kasih masukan, komen dan sebagainya. Saya tunggu. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.